Ini masalah intro. Mungkin bisa sedikit bertanya jawab Allah. Ya, itu tadi salah satu dari interaksi yang ada. Lagi mau main pas aku baca corona itu so sewar suar kalau dibilang itu matanya merah. Jadi kayak ada sedikit apa namanya berhenti dikit tadi. Jadi karena fokusnya hilang kesana pokoknya tadi. Mungkin sini lagi. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Balik lagi di channel Solo Project. Tetap di konten agak nyeleneh dan tergolong mistis ya. Ya, kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol, ngopi sambil rokokan lah katanya gitu di salah satu tempat yang konon katanya memiliki aura mistis yang sangat kental. Nah, di sini di belakang kami itu adalah salah satu jembatan yang ada di Kediri, yaitu tadi yang memiliki nilai mistis yang sangat tinggi. Dan di sini juga di samping jembatan masih ada peninggalan-peninggalan bekas zaman penjajahan, seperti mungkin kalau dilihat hari ini malam ini belum nggak terlihat ya kalau di kamera. Seperti itu. Bangunannya seperti kayak pondasi jembatan seperti itu ya, jembatan kereta uap. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri. Saya tetap ditemenin Mas Bambang, dan juga ada salah satu temen yang jauh-jauh datang ke sini cuma pengen ikutan konten, yaitu Mas Amin. Ya, Asmawi. Oh ya, Amin Asmawi. Ya, Mas Amin ini berasal dari Magetan, teman-teman. Jadi Mas Amin jauh-jauh dari Magetan pengen ikutan konten, datang ke sini hari ini. Nah, mungkin bisa sedikit cerita sebelum kita membahas tempat ini, Mas Amin. Mungkin dari kenapa sih kok pengen ikutan konten ke kita gitu loh. Mungkin sedikit cerita aja, apa? Ya, penasaran aja. Penasarannya tentang gimana ya? Kan banyak toh sekarang konten-konten yang misteri-misteri gitu ya. Ya pengen ikut aja, pengen tahu. Oh, gini toh konten misteri-misteri gitu. Oh, atau pengen Soalnya akan ya sering Mas buat podcast di channel Ludruk Milenial. Oh, siap. Jangan lupa ya. di subscribe. Ya, tapi ya konten-konten di ini apa ya? Podcast guyon biasa gitu. Ya pengen inilah cari suasana yang beda aja. Beda. Mungkin sambil pengen berinteraksi dengan makhluk astral ya. Enggak kalau ini. Oh, enggak. Oke, siap. Oke. Ntar ya. Kayak jeda sih main. Tirol gak apa-apa sampai taruh ponsel. Apa ini ya? Kopi apa? Semangat.
Oke, baik teman-teman. Oh, ngopi aja nggak mas? Ngopi, Santai nggak aja, apa-apa, santai nggak aja sudah. Kita ngobrol dulu sama ngobrol biasa. ngobrol biasa nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dan sedikit menjabarkan atau berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Mungkin perihal masalah sejarah ataupun kenapa di sini gitu, lebih ke situnya. Dan ya tentang apa namanya? Ya maaf. Ini tadi ya kayak banyak yang datang juga seperti itu. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang masalah ya yang tadi tentang makhluk astral yang ada di sini. Oke. Kepada Mas Bambang langsung aja ini sedikit. Gini Mas, mungkin bisa sedikit menjabarkan atau menjelaskan dari penuturan makhluk di sini atau teman-teman di sini lah pada gitu tentang atau kenapa sudah berapa lama di sini yang memang asli di sini ya, bukan yang baru datang seperti itu. Ya. Nah, sebelumnya kita mau menyapa penonton dulu Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya kalau kemarin kita ngonten di tempat yang agak kayak bangunan gedung tua itu kan. Nah sekarang ini kan kita berada di sebuah jembatan. Jembatan ini kan ya untuk jalan raya lah istilahnya, tapi banyak misterinya di sini. Kalau dibilang biasa ya mungkin biasa kalau siang hari kan, tapi kalau malam hari ini banyak sekali ya mungkin kayak apa namanya hantu-hantu atau makhluk halus yang sering jahil-jahil lah istilahnya. Kadang-kadang nampak di jalan, kadang nampak di sungai gitu kan. Jadi kalau istilahnya kita ingin tahu sebenarnya ada apa di sini, istilahnya kayak apa namanya ya nama-nama apa ya kan dibilang itu. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf, soalnya kalau menurut pendapat yang lain mungkin nggak sama, tapi kita kan ingin muat semampu kita bisa. Apa yang ditanyakan tadi? Apa yang pertama? Untuk mungkin sebagai awalan sedikit menceritakan sudah berapa lama beliau yang asli dari sini itu, yang memang di sini sudah ada sebelum mereka yang datang. Nah, itu sudah berapa lama sih seperti itu? Dibilang udah lamanya ya mungkin masa penjajahan dulu. Penjajahan. Ya masa penjajahan dulu ya mungkin masih istilahnya Indonesia lawan Belanda itu kan. Ya, zaman Belanda lah kalau orang bilang. Jadi kayak mereka itu memang bangsa jin atau pernah menjadi manusia seperti itu Mas? Ya itu misterinya di situ. Ya. Jadi dulu itu manusia, terus ya mungkin itulah namanya orang dulu kan ada zaman penjajahan itu kan perang pakai senjata atau gimana ya, terus meninggal terus nggak dikubur tergeletak jadi bangkai atau gimana kan. Nah itu arwahnya tuh gentayangan semua. Terus ada hantu istilahnya, ada makhluk halus datang ya, diajak lah gabung. Ini kayak makhluk halus itu apa namanya jin, jadi golongan jin. Jadi mereka awalnya memang manusia jadi kayak korban perang gitu ya. Ya penjajahan dulu kan. Ya, namanya orang zaman dulu itu kayak istilah ngaji itu nggak ada, baca-baca doa pun juga nggak ada. Jadi kayak ibaratkan ketika beliaunya sudah meninggal, arwahnya yang ikut sama bangsa jin. Soalnya kan di alam arwahnya di situ kan kayak diancam
kamu ikut aku apa enggak gitu. Kalau kamu mau ikut aku siksa. Oh, jadi Banyak yang ikut juga, soalnya dari namanya orang Belanda dulu kan jahat kan, ya ikutlah jahat gitu. Jadi diperbudak istilah itu. langsung ke balik ke Mas Amin lagi. Jadi menurut Mas Amin tempat ini kalau menurut pandangan Mas Amin sendiri ya itu seperti apa sih? Nah, jadi pandangan umum ini. Seperti sorry ya. Ya nggak apa-apa. Guyon mesti ya aku Mas. Nggak apa-apa, ini gue nggak apa-apa, Soalnya masuk santai. aku kan di channelku sendiri ya. Iya. Bukan channelku ya. Maksudnya channel kalau teman-teman lah. Itu sering kita cerita-cerita mistis ini tapi Iya. tetap sama guyon gitu. Jadi nggak bisa aku tegang kalau di kamera itu. Kita nggak apa, kita santai. Jadi aja. gini. Tadi pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya untuk Mas Amin tuh seperti kayak menurut Mas Amin sendiri di tempat ini, tempat Mas Amin duduk sekarang, itu yang Mas Amin lihat dan rasakan itu seperti apa? Nah, gitu. Ada angin-angin gimana? Dari aku kan baru pertama kali kesini Iya. ya. Baru pertama kali terus malam juga kesini tuh. Iya. Jadi nggak tahu ya kalau siang tuh suasananya kayak apa gitu. Tapi kelihatannya kalau di sini tuh suasananya sejuk gitu loh. Sejuk. Sejuk. Ya kan sawah-sawah toh di sini. Sawah. Terus tadi di sana juga ada tempat spot. Kalau bagi teman-teman kalau belum tahu ya. Jadi di sana tuh kita kan dari jembatan. Lewat dari jembatan tuh lewati sawah dulu. Nah, terus di sini di samping sini ada apa jenis? Sungai kecil. Parit. Ya kayak parit buat pengairan sawah gitu loh. Dan sebelum itu kan tempatnya tinggi, jadi kita turun dan di tempat itu kan ada kayak buat nongkrong, buat duduk. Jadi suasananya kayak enak gitu loh kalau sore gitu ya. Buat ngopi, nikmati. Kalau anak sekarang indie lah, senja gitu loh. Enak sih gitu loh. Tapi suasananya agak berbeda nggak sama yang pas waktu sebelum atau di perjalanan sama di sini? Mungkin sekarang agak lebih ini ya Mas, agak lebih enak sih. Enak. Pas baru nyampe sini tadi, nah itu agak ini ya kayak mungkin karena ini tempat asing ya, maksudnya baru pertama kali kesini kayak wah ini kenapa sih kok rasanya ya iya yo aku ngerasa hal yang beda tapi kayak so jelas nih loh. Gak ngerti ya apa maksudnya, mungkin karena ini tempat sing asing terus aku rene bengi ya, otomatis kayak adaptasi mungkin adaptasi. Tapi sekarang setelah kita berjalan kita sudah berapa jam ya gini? Hampir setengah jam. Hampir setengah jam ya. Itu ya wis enak sih, wis enak. Ayam ya kayak mungkin karena suasana nih healing banget gitu. Healing banget. Ada suara ini kalau teman-teman bisa mendengar di video ada suara ini loh, gerojokan apa sih? Gemericik air. Gemericik air gitu kayak. Ya pinggir kali lah kayak gila. Terus gitulah pokoknya enak buat mungkin nek sore enak lagi vibes-nya ya. Gitu sih Mas, kalau masalah tentang mistis aku kok soalnya aku bukan tipe orang yang peka terhadap seperti itu. Jadi sudut pandangku ya tentang suasananya yang aku dapat saat kesini itu. Kalau dari Mas bagaimana? Oh, dia di balik layar. Oh Mas podo ya. Sama. Dan mungkin gini Mas Amin lanjut ya. Mas, kalau ya, nyuwun sewu. Monggo. Minta rokok. Iya enggak apa-apa. Aku pengen nyoba gabus soal iki Mas. Gak gabus. Kita enjoy. Letek. Iya, sama. Memang suasana di sini beda, soalnya kan banyak sawah, banyak pepohonan gitu ya. Jadi agak nyatu dengan alam. Jadi kesan horornya mungkin agak berkurang Ya. karena mungkin ya kondisi alamnya sangat Soalnya mungkin ini karena deket jalan raya, Ya. rame terus Ton. karena kan ada saya baca dari sedikit berita di web itu pernah atau bahkan mungkin sering kejadian kecelakaan di sini dan ya dikait-kaitan dengan makhluk asal yang ada di sini. Seperti itu.
aku boleh ini gak, maksudnya mau gak berpendapat sih ya, sekedar ini. Soalnya kan Bertanya atau gimana? ya mungkin ini termasuk pertanyaan. Ya, oke. Kan banyak tau saiki sing tempat-tempat sing jalanan terus tabrakan, banyak tabrakan, terus orang-orang itu nganggepnya angker. Padahal kan banyak faktor ya di situ. Ya, ada Kita faktor. mencoba berpikir rasional. Kalau di sini mungkin karena ini apa? Ini kan jalan utama tuh, Gi. Jalan utama. Jalan utama. Otomatis ini kan aku lihat dari tadi kan motor mobil itu cepat. Ini jalur cepat. Iya. Itu kan salah satu resiko kecelakaan kan juga, kalau jalur cepat kan juga semakin ini Ya, kan semakin resiko. tinggi. Mungkin kalau dipikir secara orang awam, mungkin dari segi sudut pandang itu gitu maksudnya. Tapi nggak tahu ya itu benar ada nggak, maksudnya kecelakaan disebabkan oleh makhluk seperti itu apakah benar ada. Aku kan sebagai orang yang awam juga ya gimana ya, bertanya gitu loh. Oh, bertanya. Emang tapi Bisa, tapi tapi bisa dari nggak? cerita kan banyak ya, ya Nah. gitu yang katanya digawe tapi nggak tahu lah ya kebenarannya gimana. Mungkin Mas Bambang bisa sedikit menjawab pertanyaan tadi. Ya kalau faktor kecelakaan itu banyak sih penyebabnya. Biasanya yang aku sering itu biasanya yaitu apes. Nah itu kan kayak orang itu sial. Nah Iya. kalau meskipun kita sudah berdoa, kita sudah berhati-hati, tapi kalau udah namanya apes, ya udah terjadi. Yang kedua mungkin pas waktu di jalan itu mengantuk. Nah, itu kan, capek ya. capean, habis kerja terus mungkin lelah badan kan, terus nggak bisa kontrol apa motor, ya juga. Yang ketiga itu biasanya ya namanya orang itu kan kemana-mana harus berdoa gitu. Kadang Iya, gitu. bener-bener. Nah, jadi biarpun ada nggak adanya hantu atau istilahnya makhluk halus, ya kita berdoa biar selamat sampai tujuan. Penyebab kecelakaan sebenarnya itu ya dari kita sendiri sebenarnya. Jadi nggak ada campur tangan makhluk astral gitu seperti itu. Kadang juga ada yang jahil. Oh, ada yang jahil. Emang ada yang jahil, emang ada yang enggak gitu. Ya, makanya kalau di jalan tuh jangan istilahnya kayak melamun atau istilahnya pegang HP atau apa istilahnya, ya gitulah. Jadi dari kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya banyak faktor gitu Ya, banyak faktor. Nggak harus dari oh ini ada hantunya, bukan. Kadang kan orang gitu tuh Mas, maksudnya wah padahal kan kesalahannya sendiri, maksudnya Ya. ada nggak hati-hati atau gimana ngebut itu bisa banget. Dan Maksudnya ya, biar kita nggak menyampingkan itu faktor safety ya, safety tadi. jangan ini mengkambing hitamkan Kambing hitam kan makhluk makhluk astral. padahal WDW ya-yaan Ya, hati-hati. belum ngalah nih. Naik motor ugal-ugalan gitu. Nah, seperti itu jadinya ya. Ya, Oh, sekedar informasi guys. Oh, sorry tak potong Mas. Ya, nggak apa-apa. Di sini tuh rame, jadi ada anak-anak muda di sini nongkrong-nongkrong malam minggu. Ini pas malam minggu ya. ya pas malam Jadi- minggu juga ya. Jadi ya sebenarnya ini suasananya iki sih, maksudnya Mau merinding tapi masih terjangkau dari pemukiman juga maksudnya. juga Tapi aku agak- penasaran iki Mas. gimana? Iki bangunan apa ya di belakang kita? Oh, yang Oh, ya. sebelahnya jembatan tadi ya. Heeh. Kalau sebelahnya jembatan tadi ada sisa-sisa bangunan zaman Belanda, itu sisa kayak fondasi. Jadi balik di awal bahwa di sini juga ada sisa-sisa fondasi rel kereta uap pada zaman penjajahan Belanda. Jadi yang tersisa hari ini yang bisa dilihat cuma fondasinya. Jadi dulunya sebelah jembatan yang ini itu ada jembatan kereta uap. Namun sekarang yang tersisa cuma fondasi, gitu Mas. Sorry aku agak telepon soalnya ternyata di sana ada ini nih lagi ya. Di bawah jembatan itu ada jalannya ya. Ada Jalan kemana itu Mas? sama artinya Oh, ke rumah maksudnya banyak akses untuk kesini gitu loh. banyak seperti itu. Misalnya untuk nongkrong ini kan gerimis juga kan. Agak sadu Mas. Kita ngobrol-ngobrolnya agak sadu. Tapi nanti naik udan kita ngiyup gak Mas? Ya kita ngiyup lah. Seperti itu kita banget tetap ngiyup. Bagi gak misteri malah
komedi gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ini sesi campur-campur yang penting enak. Alasan. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin bila mana ada rekomendasi tempat yang bisa kami kunjungi, silakan saja tulis di komentar. Insya Allah bila ada waktu kami akan datang ke tempat tersebut. Dan jangan lupa like komennya ya. Berarti ini closing nggak? Enggak, ini coba mengingatkan penonton di rumah gitu. Iki ya berarti jembatan ki lama ya aslinya ya. Kalau jembatan ini kemungkinan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, seperti itu. Ya tadi Lawas. ya agak lama. Mau ini Mas, mau nanya sedikit mengulik masalah. Tadi yang saya lihat, saya bertanya Mas ya. Ya. Tadi ada sosok, mohon maaf, itu sosok yang cuma bercelana. Dia menempati salah satu bekas atau yang sekarang yang ada itu pondasi rel kereta api. Nah itu beliaunya di situ sebagai penunggu atau seperti apa Mas? Kalau dibilang penunggu bisa dibilang juga penjaga. Jadi memang ditugaskan di situ menjaga sesuatu yang di dalam situ. Jadi kayak di dalam itu kayak emang ada sesuatu yang emang Ya, rahasia ya. Iya. Jadi yang saya tanyakan lagi itu apakah itu emang dari bangsa jin atau dulunya manusia seperti itu? Kayak mohon maaf tumbal. Ya, kalau di pulas masa lalunya ya seperti itu. Jadi kalau orang bilang itu kan ada yang dulu ada cerita, Iya. ada yang anaknya itu diculik terus diambil kepalanya itu kan. Nah terus kan dibuang ke laut atau gimana, sebenarnya ya itu jadikan tumbal. Oh, yang nyarikan tumbal biasanya itu yang mungkin bosnya yang kayak apa namanya mandor gitu. ya, bukan mandor. Bukan. Misalnya yang bosnya yang punya uang itu, yang untuk membangun jembatan itu. Oh, kayak pemborongnya gitu ya. Ya terus tanya sama orang pintar itu biar kokoh itu gimana, biar kan kalau kita lihat jembatan pasti kan kuat-kuat. Kenapa? Nah ini kan dibantu oleh sosok jin yang di situ. Jadi permintaan jin itu apa? Mungkin tumbal manusia atau apa kan, tumbal kepala hewan atau apa? Carikan, terus dibayar mahal di situ. Berarti untuk memperkokoh fondasi tersebut ya Mas. Ya yang kurang lebihnya seperti itulah. Ini namanya pendapat orang juga beda kan. Kita kan semampu kita. Oh, semampu. Kita yang tahu yang itu ya itu. Jadi ya kurang lebih dari satu ya kayaknya Mas ya. Apanya? Yang jadi tadi kayak tumbal tadi. Iya. Kalau dilihat di kuak itu ya kayak sengaja memang dikubur di istilahnya orang itu dicor kan di dalam situ. Ya tadi ada salah satu iklan yang disengaja seperti itu. Kalau zaman dulu kan orang kan tega sama orang ya. Kayak apalagi kalau zaman Belanda dulu itu kan membunuh itu kan ya seenak sendiri. Kayak ikut sama aku ya aku paksa gini-gini aku siksa terus ya kayak itulah untuk pribadi itu kan. Jadi kayak emang udah jadi kebiasaan atau hal yang biasa lah seperti itu. Ya gini Mas, mau tanya lagi masalah kan tadi yang saya rasakan tuh ada sosok yang memang asli dari sini dan ada sosok yang mereka datang dari luar. Nah itu mereka datang ke sini tuh dalam rangka apa dan seperti apa sih Mas? Bentuknya seperti itu, mungkin lebih ke sosok yang digambarkan lah. Kalau Dari bentuk sosok aslinya itu ada penguasa di sini. penguasa juga. Ya itu kayak kalau dibilang itu kayak ratu ular. Itu besar sekali ularnya di situ. Jadi ada penguasa di situ bentuk ular. Separuh manusia, separuh ular. Itu yang jahat.
Yang jahat. Jadi memang penunggu jembatan ini. Gitu. Ya kayak apa namanya, penguasa pemimpin, tapi anak buahnya juga tuh ada juga, kayak siluman buaya juga ada. Terus seperti kayak apa, kayak tadi yang pakaiannya nggak begini, terus hitam-hitam itu kan. Oh ya, kayak tadi kan Kayak orang apa namanya itu, kalau orang bilang itu kayak orang gila lah istilahnya, tapi pakai senjata dia. Jadi kayak prajurit emang Iya, memang ditugaskan untuk menjaga tadi. Oh, yang datang tadi itu istilahnya itu dari arah timur ya. Ya mungkin kayaknya gitu sih Mas. Itu sifatnya positif. Jadi kayak mereka emang untuk supaya yang negatifnya nggak terlalu mendominasi lah, seperti itu. Iya, kayak dia datang itu kayak apa ya, silaturahmi. Silaturahmi. Ya mungkin dia kan nengokin di sini kan ada apa di sini kan, namanya sungai kan dari sana juga tembus kan. Jadi, laut gitu kan. Mungkin kalau nggak salah penguasa laut juga. Jadi mereka kayak tertarik. Ada daya apa, ada tarikan ya, tarikan untuk datang ke sini, ada apa di sini. Ya ada satu juga yang mau dikasih gitu aja. Kayak memang itu mungkin kepada Mas Amin atau gimana, atau untuk siapa sih Mas, mungkin bisa sedikit mungkin ya apalah, kayak mungkin kasih gorengan nanti seperti apa gitu loh. Nah, semuanya dapat tapi beda-beda. Nanti kayak bisa dijelaskan nanti lah. Oh iya, nanti. Mungkin Mas Amin mau bertanya sedikit, tungguin banyak nggak apa-apa lah Mas Amin. Tanya apa ya Mas ya? Berarti ini ya, jembatan ini secara tidak langsung ada yang rawat juga ya Mas ya, dari makhluk yang seperti itu gitu. Ada yang rawat kalau mau, kan biasanya kalau tempat-tempat angker itu harus disalahgunakan Mas, dijalukin nomor gitu-gitu lah. Gitu. Berarti ada juga yang merawat itu agar hal itu nggak terjadi atau gimana ya? Tempat-tempat seperti ini. Kalau dibilang itu bukan ada yang rawat, kalau aku bilang pribadi, kan penunggu situ, rumahnya di situ. Jadi bukan ada yang rawat, memang rumahnya dihuni itu ya memang di situ. Jadi kalau orang minta nomor atau apa itu kan ya mungkin kalau aku udah bilang, orang kan ingin mungkin cepat kaya, mungkin jalan pintas ya, mungkin ya karena pikiran-pikiran yang mungkin wah capek kerjalah, mending cari yang singkat aja, Cara instan. ya cara instan. Ya pribadi masing-masing kan tanggung sendiri akibatnya gitu kan. Biasanya kalau hendak minta sama barang halus pasti minta tumbal biasanya, misalnya pesugihan atau apa biasa minta tumbal. Jadi ada resikonya juga pasti. Ya pasti kan dikasih kekayaan, tapi baliknya juga ada kan. Mungkin jadi bisa keluarganya, mungkin anaknya atau istrinya, masih ada yang diambil atau jadikan budak. Ini banyak orang yang nggak mengerti, soalnya kan bukan bidangnya. Masa kamu ini ngomong ini kayak apa ya, memang kalau nggak tahu ya memang nggak tahu, gimana lagi kan. Serius tadi. Mungkin ada lagi Mas Amin? Udah. Sementara itu dulu. Makan dulu Mas Amin, kita santai dulu lah. Iya. Mas mau masuk. Ayo Ham, sini Ham. Mau takut Ham? Tak lupa berarti. Aku tak genten iki gantian. Ya nggak apa-apa, kalau mau ganti balik apa Gantian. cari info nggak apa-apa, gantian. Apa gini Ham? Aku tak. Ya, aku ya Ham, ini Ham. Gantian Ham. Kamu ini coba bertanya loh. Aku penasaran loh. Apa ini? Kopi. Guys, kopi kukas. Lebih baik teman-teman yang ada di rumah mungkin
saya ingetin lagi buat teman-teman yang di rumah, kalau saja ada tempat atau yang berbau mistis atau angker, mungkin bisa komen untuk ya seenggaknya alamat lah seperti itu. Siapa tahu nanti kami bisa datang ke sana dan menguak sedikit cerita di situ, dan pasti dari sisi positif dan sedikit menguak tentang negatifnya agar kita bisa ngambil positifnya saja dan negatifnya jangan diambil seperti itu. Oke, balik lagi ke ceritanya tadi. Ini Mas, Ya. saya menyinggung masalah penunggu tempat ini ya Mas. Iya. Dari yang saya tanyakan itu kayak beliaunya merasa terganggu atau enggak sih Mas kalau kita berada di sini? Ya Kayak jelas tadi. lah. Ya jelas terganggu. Terganggu tadi ya. Iya. Jadi berarti kemarin kayak siapa ini kayak gitu ya Mas? Atau siapa, kenapa kok kesini kayak gitu Ya ya? itu. Jadi dia kan auranya kan negatif. Ya. Pasti berbenturan sama kita kan. Jadi kayak nggak nyaman gitu. Tapi kita kan udah minta izin dan kita timbal balik. Nah, ya udah dipersilakan, tapi ya itu ada pesannya juga. Ada pesan. Nah, jadi ya kayak apa namanya, jangan kotori tempatku lah gitu kan. Jadi nanti- buang sampah pada tempatnya. Ya. Ya, kayak semacam itulah. Kadang-kadang orang-orang kan sana sendiri kan, nggak tahu kadang kencing di apa itu kan, nah, itu sembarang tempat. Sebenarnya kalau dibilang penguasaan sini itu memang negatif, tapi kalau diajak ngomong baik-baik juga tanggapannya baik gitu. Kalau kita mengganggu ya diganggu sama dia, kalau kita enggak ya enggak. Jadi kayak kita namu lah. Ya, Nanti seenggaknya kita ada sopan santunnya. kayak gitulah. Jadi jangan asal masuk aja kayak gitu Mas. Tetap salam, terus menyampaikan maksud biar sama-sama enak kayak gitu ya Mas. Ya. Mungkin dari komunikasi tadi apakah ada batasan waktu kayak gitu Mas? Saya memang seperti itu. Untuk kita di sini tuh. Ya kita di sini mungkin Kalau batas waktu nggak ada. nggak ada. Yang penting kita kan sudah minta izin, persilakan. Tapi dia minta sesuatu, ya mungkin kayak istilahnya makanan. Oh makanan, ya nanti kita kasih makan lah kayak gitu. Persilakan. Mungkin- Yang penting yaknya nggak merusak Nggak atau merusak tadi. mengganggu, nggak apa-apa. Sedikit mau tanya lagi Mas, Iya. nggak- masalah kan tadi kan masalah sedikit menyinggung masalah makhluk astralnya. Sekarang saya mau penasaran sih Mas, apakah di sini dari kata-kata Mas ada sesuatu yang tersembunyi itu, apakah itu bentuknya pusaka atau seperti apa Mas? Banyak ini. Banyak Pokoknya itu dilindungi di sini, dijaga. dijaga, jadi kayak berupa keris mungkin atau batu. Keris ada, batu juga ada. Terus apa ya, kayak tali, untuk tali apa ya, bisa berubah-ubah jadi warna-warni itulah. Oh kayak tali rumput Jepang kayak ya kayak rumput Jepang warna-warni kayak gitu Mas. Ya kayak tali, tapi dia itu kalau dipegang itu kan kita ingin warna merah jadi merah dia. Jadi sesuai dengan keinginan yang megang gitu. Kalau orang bilang kayak tali lawe itu kan, orang Jawa bilang tuh. Tali lawe kayak seperti apa sih Mas kayak? Kayak orang pramuka itu. Oh. Pramuka itu kan namanya tali lawe, tapi dia nggak panjang, ya istilahnya apa, kalau gunanya itu biasanya untuk pelaris dagang. Oh, arahnya ke sana Mas. Soalnya kan dia menarik kayak apa, yang bisa warna-warni kan, orang kan senang gitu, kayak pelangi gitu. Jadi kayak Nah, kalau pusakanya tuh ada juga, tapi di situ memang nggak sembarang orang bisa lihat, soalnya ditaruh kayak peti itu kan, seperti ditaruh yang istimewa. istimewa. Yang batu juga ada, batu Kayaknya yang banyak batunya Mas kayaknya Mas. banyak batu. Makanya kalau biasanya kalau nanya baik, dikasih hadiah kayak gitu, jadi berupa batu tapi gaib.
Jadi kayak dikasih kenang-kenangan Ya, lah, kenang-kenangan. biar nggak lupa tempat ini seperti itu ya Mas. Kasih hadiah, alhamdulillah. Ya Mas Amin mau bertanya atau gimana? Mungkin mau sedikit bertanya sih kepada Mas Amin. Setelah cerita tadi mungkin ada perasaan atau gimana sih perasaan Mas Amin? Atau agak mengganjal seperti atau gimana gitu? Nggak ada. Ada orang liatin terus atau gimana? Ada orang kebayang-bayang bayangan atau gimana? Kayak mungkin ngerasa ramai banget atau gimana gitu loh. Apa ada kayak ini ya, ada yang ngeliatin itu loh. tapi nggak tahu siapa itu ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi aku penasaran ini Pak. Mas Babang tadi kan sempat ini ya menyinggung apa namanya, kasih makan. Ya. Ya. Nah itu apa sih, seperti apa ya, kan orang awam ya nggak Iya. tahu mas ya masalah gitu itu apa yang kita kasih untuk istilahnya makanan itu apa? Makanannya buat mereka gitu ya. Nah, Kalau makanan sebenarnya itu ya nggak wewangian. Biasanya kayak menyan, wangi kembang kayak gitu. Kalau aslinya itu kayak apa namanya, itu loh, darah. Darah. darah Ya. Darah. oh. Darah. Seperti itu ya. Tapi di sini kita kan apa, berdoa sama yang kuasa supaya istilahnya nggak wujud nyata tapi wujud gaib. Ya dia pun kan wujudnya juga gaib, jadi merupakan wujud gaib juga. Kayak makanan jadi ya. Kita minta sama yang kuasa, ya Allah berikan apa ini makanan sesuai dengan keinginan dia. Ya doa kita dikabul, alhamdulillah, berarti kan ya makan senang gitu. Kayak di sana tuh kayak misalnya ayam bakar gitu kan, rame-rame. Nah, makanya kalau orang itu kan bingung yang pakai sesajen dan juga bagus, tapi kadang-kadang kan terlalu apa ya, repot kita di situ nyiapin apa-apa, malah jadinya kita kira orang itu syirik biasanya. Juga ada orang juga kan misalnya kayak pohon dikasih apa tumpeng, sebenarnya itu tergantung niatnya aja, berterima kasih atau menyembah, nah itu aja. Jadi tergantung dari niat tadi ya. Kayak kita istilahnya apa namanya, mungkin di sini sungai, niat kita itu mendoakan atau berterima kasih, kayak apa namanya, nggak bikin banjir atau gimana. Kayak pohon juga kan bisa untuk apa, nampung air juga kan, terima kasih, bukan disembah, jadi berterima kasih aja, kasih saja. Jadi bentuk terima kasih. Iya, terima kasih. Tapi kalau disembah ya itu yang Syirik. syirik, tidak boleh tadi ya. Ini syirik. Seperti itu. Kenapa Mas Amin kayak gelisah banget Ya, gitu? kayak ada orang ya nek wong ngobrol mas, ternyata kita ya kan? Sebenarnya ya gitu. Jadi kalau ada makanan banyak itu sama-sama manggil kawannya. Makanya kalau apa, Mas Amin itu ada angin kencang, angin kayak apa, berbenturan, itu tandanya datang dia. Ya ingin makan juga, ya, lapar. Ya. Nggak ada yang tahu, biasanya ngasih makan lah, seperti itu. Ini aja kasih hidangan lah. Iya, ya tanggung jawab yang Tanggung jawab. Tanggung jawab itu tadi. Gimana? Ada yang mungkin ditanyakan lagi untuk Mas Amin? Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Siap. Bentar, tak sedang saya. Tapi cah kok ngalih apa ya? pindah tempat. Dia pindah lah. Dia nek wong Nggak apa-apa. Cari
mancing. Oh. Trum. Ya teman-teman, di sini kita juga ditemani oleh penyetrum ikan seperti itu. Jadi kita kayak healing banget. Kita udah ditemenin rokok sama kopi sama pemandangan suasana, dan juga ya banyak lagi lah kayak gitu. Banyak lagi Mas, mungkin sedikit ngobrol lagi masalah kita menguak misteri di sini juga. Dari balik lagi ke kasus atau kecelakaan tadi. Ya. Kan cukup sering terjadi kecelakaan di daerah atau sekitaran jembatan ini seperti itu. Itu apakah itu murni kelalaian dari pengemudi atau memang ada gangguan dari makhluk asal di sini kayak gitu? Kalau dilihat Ya. itu lebih banyakkan tuh dari pengguna jalan. Jadi pengemudi sendiri ya Mas? Penghuni di jalan. Oh, penghuninya. Iya. Beda penghuni di jalan sama di bawah jembatan itu beda. Oh, ada perbedaan. Jadi kayak di bawah jembatan sama yang di atas jembatan itu beda. Jadi lebih usilan yang di atas, Bang, Mas. Sebenarnya sih nggak usil. Ya namanya dia itu sebenarnya mau minta tolong juga. Minta tolong. Iya. Mau minta tolong, mungkin mau numpang, terus nggak langsung, namanya orang kan nggak tahu kan. Iya. Apa namanya kencang aja, ya dia marah. Jadi kayak memang semisal kita nebeng pinggir jalan, malah tahu-tahu dia malah kenceng. Iya. Jadi marah kayak gitu ya Mas. Ya, kalau kosong pikiran kita, ya udah kayak kita gelap. Gitu. Dibikin gelap Dibikin emang. gelap. Kalau pikiran kita kosong. Makanya kalau kita lewat jembatan atau lewat ya klakson lah. Kalau artinya itu permisi gitu. Biar dia itu paham. Kulon wun gitu Ya, ya. itu. Jadi seenggaknya kita juga menyapa kayak gitu dan menghindari pikiran kosong seenggaknya. Ya. Jadi ya mungkin ada kelalaian dari pengemudi akhirnya jadi seperti itu. Atau mungkinkah mereka itu juga kayak yang kebanyakan saya baca dari web juga kan, kayak ada semisal buang puntung rokok atau seperti itu. Apakah mereka juga meminta seperti itu, Bang? Atau Mas Bambang? Membuang puntung rokok. Kayak kata permisi diibaratkan dengan ya tadi ada yang klakson. Ya. Mungkin ada yang membuang puntung rokok. Itu apakah penghuni di atas jembatan itu meminta seperti itu atau cuma sekedarnya ya permisi lah seenggaknya gitu? Ya kalau rokok itu kan bukan arahnya ke situ kan. Oh, jadi kayak cuma Nyampah ya Mas. nyampah. Enggak boleh nyampah kata tadi. Oh iya, maaf. Bisa diartikan assalamualaikum dalam arti bisa. Klakson kan pakai kode itu kan, klakson ini. Nah, udah itu aja udah. Ini nggak pakai. Tapi rokok kan itu Mas sering digunakan di sesajen. Di Ya. itu kan biasanya ada rokok tuh. Ya. Mungkin ya dimaksud majusro itu loh. Apakah ada hubungannya? Nah, ada hubungannya nggak tentang permintaan dari penghuni? Nggak ada kan itu? Ya kalau sesajen kan kasih rokok atau kopi itu yang makan tuh siapa? Nah, Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang bisa lihat itu siapa yang makan, mungkin ya kecewa. Karena yang makan bukan penghuninya tapi makhluk lain. Jadi kayak makhluk yang bukan dari tempat itu. Jadi wah ini ada apa ini kan? Nah, ada rezeki. Iya makan bukan penghuninya situ, malah makhluk lain. Bisa juga manusia malahan. Iya manusia. Kayak anak-anak habis dari kali kayak gitu kan, pasti kan Wah, lapar, ada rokok, sajen. ada kopi nih wah gratis ini. Yang jelas itu yang pasti itu mendoakan. Yang pasti mendoakan. Mungkin ada arwah atau jin tuh yang didoakan aja. Dia mengerti apa maksud kita itu, paham dia. Jadi kita
dia harus mengerti mereka dengan seenggaknya mendoakan yang baik seperti itu ya. Iya. Baik. Agar juga diberi keselamatan seperti itu ya. Kalau kita niatnya baik mendoakan, dia pun juga nggak bakal ganggu kita. Makanya kalau kita kemana-mana harus berdoa, kan misalnya itu izin. Jadi safety-nya juga pakai helm, terus mungkin pakai sarung tangan, jaket, tapi juga harus berdoa tadi. Iya. Berdoa untuk pas berangkat, juga pas di perjalanan juga. Iya, untuk keselamatan kan. Biar nggak ngeblank kayak gitu Iya. Mas. Tetap fokus. Jadi itu dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan perjalanan jauh kayak Mas Amin ini mau pulang ke Magetan, mungkin agak ditambah lagi ya safety-nya, yaitu berdoa saat berangkat maupun pas di perjalanan juga. Kayak gitu Mas Amin. Iya. Gimana Mas Amin, ada pertanyaan? Atau pengen memaparkan unek-unek yang dirasakan mungkin setelah kita ngobrol panjang lebar ya tadi? Sebenarnya apa ya, hal-hal yang dikatakan mistis dan sebagainya itu kan sebab akibat perilaku kita juga toh. Iya. Ya, Jadi kan respon mereka terhadap perilaku kita juga, maksudnya nggak semua hal itu bisa atau ada sangkut pautnya kepada hal seperti itu ya kan. Iya. Bisa juga memang salah adewe Iya. pas salah adewe kayak mengganggu, atau ya kayak Mas Yusro kita berkendara pas lelah, letih, lesu, lunglai gitu kan, akhirnya pasti. resikonya gitu. Jadi nggak semua hal itu sebenarnya ya, memang mereka itu pasti ada, kita kan hidup berdampingan toh, tapi nggak semua hal itu juga disebabkan 100% dari kita katakanlah makhluk itu gitu kan. Iya. Sebab akibat perilaku kita juga gitu. Sebenarnya itu aja, gimana kita menoleransi. Jadi kayak waktu lelah ya kita seenggaknya istirahat dulu yang lah. ngerti kapasitas diri kita kan, ya diri kita sendiri maksudnya. Iya. Terus rasa asal ya leren bae ngono lah kasar. Masa orang yang lewat mau bilangin ya kayak gitu, Maksudnya mungkin. salah satu contohnya gitu. Kalau kasusnya kecelakaan gitu Iya. maksudnya. Lagi Mas, Iya. ini agak ada yang sedikit mau tanda tanya buat saya pribadi. Iya. Kan tadi Mas menyinggung masalah ada yang datang dari, insya Allah yang Mas bilang tadi dari laut seperti itu kan. Apakah beliau punya sedikit pesan yang ingin disampaikan seperti itu kepada kita yang di sini dan penonton yang di rumah seperti itu? Kalau pesannya pasti ada. Setiap makhluk kayak penghuni manapun, kalau memang sifatnya positif pasti ada pesan-pesan. Yang pasti itu pesannya itu ya mungkin yang lebih banyakkan lagi itu kalau kita kemana-mana, istilahnya mau ke tempat mana harus izin, jaga ucapan, sikap itu kan, jangan senang sendiri, jangan merusak. Nah di sini kan karena sungai, Iya. nah, itu jangan dibuang tempat sampah sembarangan. Ini kalau banjir kan siapa yang rugi kan? Manusia juga Ya, akhirnya. terus ikan jadi mati, hewan yang di air juga ada yang juga keracunan itu kan. Kadang pabrik juga kan limbahnya dibuang ke sungai juga. Ya, itu jadi masalahnya kan yang hidup di sungai itu jadi mati. Ya, Jadi kayak ya mungkin misalnya lebih Sadar. berhati-hati lah. ya, jaga kita kan sama-sama makhluk yang di atas, jadi sama-sama menghormati, menghargai itu aja. Jadi seenggaknya kita harus saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk Allah, Ya, juga menjaga alam semesta Ya, ini itu. seperti itu. Berarti mereka itu sebenarnya juga terganggu ya kalau ada orang buang sampah di tempat ini, kayak seperti ini ya kan, di jembatan. Tadi kalau masnya sadar atau enggak ya, tadi aku lihat ada orang ini buang sampah di situ, buang sampah sampah rumah tangga loh, Oh, satu kresek merah besar. Mereka terganggu ya sini ngono ya. kalau kemungkinan sih masih terganggu Mas ya. ya kayak misalkan rumahnya Mas Amin itu dibuangin sampah, gimana perasaannya? Nah, itu. Jadi kadang-kadang kan orang tuh buang sampah, terus dia nggak tahu,
mungkin yang dibuang itu kan rumahnya makhluk gitu kan. Yang di sini nggak terima. Datanglah ke rumahnya jadi nampakin apalah, diganggu, pasti diganggu. Jadi bentuk protes saya tadi ya, kayak Iya, ibaratnya kemarahan. kenapa kamu buang sampah di rumah gua kayak gitu. Iya, itu. Namanya nggak ada tempat lain. Gitu. Itu pada mengganggunya juga, buang sampah juga harus pada tempatnya kayak seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah jangan buang sampah di tempat yang tidak pas gitu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, karena kita kan nggak tahu juga, kadang ketika kita buang sampah sembarangan, situ juga ternyata tuh rumahnya makhluk yang kita tidak bisa lihat kayak gitu tuh. Jadi seenggaknya kalau ada tempatnya, kenapa tidak di situ saja, seperti itu ya. Penting sih kayak itu, buang sampah itu penting karena kita juga bisa menjaga kebersihan dan menjaga alam, jadi saling enak lah kayaknya gitu. Makanya kalau kaitkan dengan laut, kenapa laut bisa kayak terjadi tsunami atau apa, itu sebenarnya laut itu marah, kayak marah sama manusianya juga. Iya, kadang kan buang sampah kan seenaknya, jadi kan laut kotor. Ada juga yang istilahnya kayak ikannya tuh diracun atau apa namanya, kayak pakai mesin itu kan. Nah itu kayak dihabisin isi laut, ya marah di sana itu. Karena marahnya kan kayak dibuat kayak gelombang besar atau istilahnya tsunami. Berarti kayak bentuk protes alam kepada manusia. Iya, yang seenaknya sendiri. Jadi mungkin boleh ibaratnya main-main ke pantai ataupun mencari ikan, tapi seenggaknya jangan terlalu berlebihan lah. Ya, secukupnya saja. Nggak apa-apa. Jadi biar alam pun juga bisa merefresh kembali kayak gitu kan. Kapal mesin kan kecil besar tuh ketarik semua kan. Iya. Nah, jadi merusak. Jadi kayak ekosistemnya jadi hancur ataupun apa. Ya seperti itulah. Sudah 1 jam kita di sini. Ya masih belum lah Mas. Kita ngobrolnya masih asik kayak gini kok. Mas mau ini. Nah ini nih kita ganti pemain ya kan. kita ganti pemain karena di balik di belakang kamera ini ada sosok bukan sosok, ada kita satu sumber yang datanya itu jauh banget. Ya, Mungkin monggo Mas, monggo. Santai. Gak apa-apa Mas, kita santai aja. Kita sambil ngobrol aja Mas. Ngobrol biasa sambil ngopi. Karena frame kamera tidak cukup, jadinya kita giliran kayak pergantian pemain kayak gitu. Oke. Merokok dulu santai. Ya, jangan tegang-tegang. Tegang-tegang. Nah, duduk di sini merasakan auranya Mas Amin. Oh iya. Barusan Bekasnya masih hangat. Iya. Apa ya? Fenomena apa itu? Itu kayak fenomena pembekasan. jejak itu. Jejak. Napak tilas. Mungkin boleh menyapa penonton, memperkenalkan diri, asalnya dari mana, seperti itu Mas. Biar penonton juga tahu. Mas saya deket-deket sini aja. Ya. Cuma saya kan nggak terlalu memperhatikan kalau kayak misalkan apa ya, masa saya malam-malam lewat sini kan juga nggak ada apa ya urgensinya. Ya, Jadi saya biasanya kalau kan jalan dari Pari ke Jombang ya. Iya. Saya kan rumahnya Pari, jadi kalau misalkan mau ke Jombang ya cuma lewat aja, nggak Iya. terlalu memperhatikan. Yang saya juga baru dengar jadi kayak apa, ternyata ini bangunan yang apa itu kayak pondasi semenjak zaman Belanda kayak gitu. Saya baru tahunya juga ini tadi. Oh, ini tadi ya Mas ya. Terus kalau mau nanggepi apa kan saya juga sempet denger ya. Siap. Kalau soal mistis mungkin saya nggak bisa banyak komentar. Tapi ternyata kan dari pesannya Mas Yusro, Mas Amin, apa ya? Ini kayak apa Mas, kayak apa? etika lingkungan. Etika lingkungan. Jadi kita juga membaur dengan alam juga Mas. Jadi kita berbicara masalah menjaga dan merawat lah seperti itu. Oh, harus fokus ke hal mistis juga. Ya, juga ada pesan yang memang itu harus kita jaga baik-baik juga kan. Jadi mungkin
panjang lebar tadi belum kenalan diri, belum memperkenalkan diri lah mas. Kayak siapa namanya sih mas? Ini kayak ospek aja kamu. Ya kayak penontonnya kan juga penasaran, ini sosok yang tidak asing, kayak pernah lihat di salah satu stasiun televisi juga bergenre horor kayak ya. Pernah lihat nggak teman-teman di rumah? Kalau saya sendiri ya, sebenarnya apa ya, agak malu kalau depan kamera. Nah, Biasanya mas di fisiknya apa? Agak introvert saya. introvert, siap. Kepaksa tadi. Sebenarnya saya mau tanya mas, agak kontra mungkin argumennya tadi. Iya, nggak apa-apa. Soal apa? Kita bisa bantu kan. Kita apa? Yang kayak apa tadi istilahnya? Ngasih sajen. Kalau untuk apa? Pesugihan atau syirik itu nggak boleh. Tapi kalau terima kasih itu boleh. Nah, maksud dari istilah terima kasih ini gimana? Kalau sependapat saya kan gini, kalau terima kasih kan meskipun alasannya terima kasih loh, kalau bagi saya kan ya apa ya nggak perlu. Soalnya kan kita mau terima kasih ke siapa? Soalnya kan terima kasih sama syukur kan otomatis linearnya langsung ke apa ya, kalau di Islam kan ke Allah gitu. Nah kalau terima kasih tadi itu mungkin boleh dijelaskan bagi kayak saya gini. Itu istilahnya itu terkait sama adat, Mas. Sama adat. Jadi adat kan orang Jawa. Jadi kayak orang-orang tua dahulu itu kalau rasa terima kasihnya itu mungkin ya kayak biasanya sama sawah atau apa, sama pohon atau sama sekelilingnya lah. Itu juga kan ciptaan yang kuasa juga. Iya. Nah, istilahnya kita diberi tanah yang subur, kita diberi apa, pepohonan yang rindang, kan juga istilahnya itu berterima kasih lah, bisa menghasilkan panen atau gimana. Jadi istilahnya itu saling menjaga gitu lah, biar nggak terlalu dibilang angker, biar nggak terlalu. Kadang orang kan, wah ini pohon besar pasti banyak hantunya kan gitu, ya kan? Pasti deminya masih banyak demitnya lah, banyak apanya lah. Gitu. Tapi sebenarnya itu kan juga ciptaan Allah juga pohon itu. Jadi terima kasihnya sama pohon, bukan sama demitnya. Ya sudah berjasa lah sama kita. Oh, jadi kayak bentuk terima kasih itu kepada pencipta yang diciptakan oleh Allah juga, mungkin kayak gitu ya mas. Jadi kayak ketika kita berterima kasih kepada semisal kayak tadi pohon, berarti kita juga merasa bahwa ya kita juga berterima kasih kepada Allah. Jalannya cuma mungkin lewat pohon, untuk pohon dengan kayak gitu atau gimana mas? Contoh buat simpel aja ya. Simpel aja. Kalau kita punya motor ya kan, Iya. itu kan juga perlu dirawat. Iya. Perlu mungkin banyak nggak tipis kita ganti. Ya kan berjasa sama kita bisa kemana-mana, kita bisa diantar kemana-mana. Ya kita berterima kasihnya ya, kasih oli lah, kasih pertalit lah kan gitu. Jadi saling apa namanya, kayak saling mendukung itulah. Oh, tapi Jadi, bukan aslinya kalau substansinya kan sama ya. Terima kasih Iya, kepada yang Maha Kuasa. Tapi kalau misalkan tadi ada bentuk-bentuk sajen yang nampak secara materi, berarti maksudnya ya kayak apa, menjalin hubungan yang saling baik gitu mungkin ya. Karena yang biasanya ya kan kasih sesajen, nah itu kan tergantung doa kita. Nah, kalau kita nggak berdoa pasti yang sajian itu kan dimakan kayak makhluk halus tapi bersifat negatif. Tapi kalau kita baca doa ya yang makan tuh yang positif. Jadi yang positif yang ya setiap desa kan punya apa namanya, penjaga sebenarnya, ada penjaga desa biar nggak kena penyakit, perlu diselamatin gitu kan. Jadi kita berdoa sama kuasa, perantaranya ya makhluk yang baik-baik itu di situ. Kalau yang kayak fenomena misalkan pohon udah lama, misalkan apa ya, jati atau beringin udah lama terus ditebang dan ternyata ada beberapa yang apa istilahnya kesurupan di situ, itu sebenarnya ada kaitan nggak mas kalau dari sampean? Kalau istilahnya pohon besar itu tergantung penghuninya. Kalau penghuninya itu jelek, kayak mungkin biasanya pohon besar itu penghuninya itu kayak bangsa buto biasanya. Oh. Jadi dia tuh
penguasa, jadi ya semua itu aku yang kuasai. Tapi kalau kamu apa sama nebang pohonku, ya karena buahnya itu yang masuk salah satu. Kalau orang nggak punya iman pasti kerasukan, ya istilahnya minta ganti lah. Berarti ada apa ya? Ada pangkat-pangkatnya gitu. Ada, sama kayak manusia juga ada pedagang, ada apa namanya guru, ada DPR, ada gubernur, ada bupati, kan sama di sana juga ada. Kayak ada pasti ada dari makhluk asal juga ada isi baik isi buruknya juga ada jabatan seperti itu ya. Ada. Kayak mungkin juga mereka juga kan ada yang kerajaan, ada yang udah kayak sekarang negara yang berbentuk demokrasi. Iya. Kayak gitu mas. Ya mungkin dari tapi beda, kita nggak bisa lihat kayak gitu. Iya. Mungkin Kalau di alam sana itu mana yang kuat, dia yang berkuasa. berkuasa. Nah itulah, jadi ada tingkat-tingkatannya. Mana yang punya senjata kuat, ya dia yang berhak menguasai. Kayak ya mungkin lebih hukum alam yang kuat yang menguasai seperti itu ya mas. Kalau apa ya? Mungkin agak melebar ya mas. Ya. Kalau agama lain kan ini, kalau di Islam kan mungkin apa ya, kasus spesifik contohnya kan mungkin membentengi diri dengan mungkin ayat kursi, dengan Al-Fatihah gitu. Iya. Nah kalau agama lain misalkan apa ya, selain Islam lah, nggak perlu disebut. Nah itu biasanya bentengi atau bentengi diri mereka, atau itu ada nggak kayak gitu mas? Ada, itu keyakinan. Meskipun kita agama Islam, tapi kalau keyakinan kita atau iman kita kurang, kan banyak juga apa namanya orang itu pandai ngaji atau pandai sholat atau gimana, tapi masih takut sama hantu, berarti imannya masih tipis. Gitu. Jadi kayak orang mungkin agama Buddha itu dia bisa nengok hantu karena dia itu ya mungkin sering meditasi, kayak apa namanya, menyatu dengan alam itu kan, sering menyendiri macam itulah. Jadi kalau kita membentengi kan tergantung keyakinan kita masing-masing. Kita yakin sama yang kuasa, yang kuasa sama kita, ya udah. Itu kayak lebih kayak kepercayaan gitu ya. Ya. Jadi kayak ketika kita lebih percaya atau takut kepada makhluk, jadi otomatis kayak iman kita emang tipis. Tapi ketika kita takut kepada sang pencipta, maka ya yang hal-hal yang seperti kayak mistis tadi ya mungkin bakalan nggak mempan kayak gitu tadi, untuk rasuk kayak gitu. Makanya dibilang tadi kan, siap apa tadi, ada yang datang. Iya. Tapi kan belum aku sampaikan pesannya apa. Iya. Yang pesannya kan kayak jaga lingkungan lah utamanya. Iya. Kan? Ya, itu ada juga pesannya yang lain. Ingat selalu sama yang di atas. Jadi kayak mengingatkan bahwa kita sebagai makhluk seenggaknya harus tetap ingat kapanpun kepada yang sang pencipta lah seperti Iya. itu. Biar nggak di apa Ganggu. atau di takutin sama barang halus. Yes. Sebenarnya sama, cuman kadang bentuknya yang beda, itu aja. Malah sebaliknya kalau kita bisa lihat hantu atau makhluk halus, itu dia malah takut sama kita sebenarnya. Karena kita punya sesuatu kelebihan, ya dia pun juga mengetahui, oh ini bukan manusia biasa ini. Nah kalau secara apa ya, tempat ini kita sebenarnya beda dimensi atau beda gimana? Soalnya kan kalau apa ya, saya tadi kurang paham sebenarnya. Misalkan kayak tadi ada yang buang sampah, nah itu kan kita kan nggak lihat. Kalau misalkan orang awam Iya. nggak bisa lihat, maksudnya yang apa tadi, penghuni tadi. Iya. Nah itu kita itu beda dimensi atau sama lokasinya, cuma kita nggak bisa lihat atau gimana sih? Kalau ya kayak tadi kan rumah lah masuk, kalau kita lihat ini kan cuma bangunan gini. Nah Iya. kalau rumah bagi mereka itu gimana? Atau kalau beda dimensi kan, yang saya maksud kan mungkin bangunannya beda tapi kita nggak nampak bagi yang nggak bisa lihat itu, atau gimana sebenarnya? Ya itu betul yang tadi, yang terakhir tadi, besar sebenarnya bangunannya, cuma kita nggak nampak, digaibkan lah. Kayak mungkin kayak di laut itu kan kita nggak tahu mau mana ada istana di sana, nggak ada kan. Ya orang bilang kan istananya kan di dasar laut, terus dicari di sana nggak ada kan, digaibkan.
Jadi hanya manusia tertentu yang bisa lihat. Ya kan di sini misalkan, di sini ada rumahnya kan, besar sebenarnya itu, ularnya aja besar. Ini kalau diwujudkan nyata, ya mungkin sampai sana itu ekornya. Jadi kayak kita berada di sini kayak kita udah di dalam rumahnya gitu ya. Iya, tapi di sini kan kita udah udah diizinin, jadi nggak akan ada yang ganggu. Kalau nampak-nampak kan jauh. Iya. Kayak mungkin mereka yang nggak bisa masuk akhirnya nampakkan diri kayak gitu ya Mas. Nah kalau soal itu kan berarti apa ya, cuma biar ada argumen aja Mas. Kalau misalkan buang sampah, nah kita beda dimensi atau beda mana itu kan kalau boleh saya pikirkan kan berarti kan sampah tadi nggak sampai di mereka, bisa nggak saya pendapat gitu. Jadi kalau mereka terganggu kan ya mereka nggak perlu terganggu, soalnya kan beda dimensi. Nah sampah ini kan nggak ke mereka. Lebih fokusnya gini, kalau kita buang sampah pasti kan ada tempatnya, nggak harus ke sungai. Nah itu jadi kita menaruh sesuatu itu pada tempatnya. Jadi misalnya kalau keseringan mungkin sungai dikasih sampah, terus kemarin kalau hujan kan banjir, ya rugi siapa? Kita sendiri kan. Tapi kalau sampah kita bawang dikasih kayak tanah itu digali terus dibuang situ kan aman, udah ada tempatnya masing-masing. Kalau mungkin ditanyakan kayak apakah sampah yang kita tahu kayak seperti kresek lah kayak tadi, apakah itu bisa ada di dimensi mereka kayak gitu, atau memang ada kayak goncangan dimensi mereka kayak gitu Mas? Kalau goncangan sih enggak, cuman sama aja dengan kita lah. Kalau kita rumah kita dibuat tempat sampah sama orang gimana? Itu aja udah. Jadi dia pun nggak lihat, tapi dia kan tahu. Jadi kayak mereka merasakan bahwa ada kayak Nggak menghargai gitu. nggak menghargai, seperti diuncal nih ya bahasanya gitu. Dilempar ya, kayak ada yang lempar di rumahnya kayak gitu ya Mas. Makanya kadang manusia kan seenaknya sendiri dibuang di sungai, padahal ada tempat sampah di situ. Nah, jadi ya menyesuaikan tempatnya lah. Gitu aja. Jadi mereka juga pengen seenggaknya ini loh udah ada tempat sampah, kenapa kok buang di sini kayak gitu, mengingatkan padahal kayaknya. Kembali lagi sama sesaji yang yang dibilang tadi Mas Odi kan, itu sebenarnya sudah adat dari zaman dulu sebelum agama Islam itu ada. Jadi keyakinan orang Jawa agama Islam itu kan pendatang, ya kan, dari Arab ya. Jadi kita kan beda, mungkin ada suku Jawa, suku Sumatera, nah itu kan beda-beda juga adatnya kan. Kalau adanya orang Jawa ya seperti itulah, kita berterima kasih bukan menyembah, gitu aja. Berterima kasih tadi ya, dan sajen itu sarana untuk berterima kasih seperti itu. Jadi bukan bentuk untuk kayak disembah, tapi malah bentuk penyempurnaan dari rasa terima kasih ya, tadi. rasa syukur, Rasa syukur puasa dia udah diberi mungkin panen melimpah dan diberi tanah yang subur. Jadi yang keliru ya tadi kayak disembah ya, yang keliru itu. Iya berarti kan aspeknya sebenarnya soal keyakinan tadi. Nah kalau Islam tadinya katanya dari Arab, ya memang mungkin kalau agamanya. Iya. Tapi kalau dari segi keimanannya kan Tergantung kita sendiri. Dulu kan ada kalau soal keimanan yang keyakinan tadi loh. Nggak perlu agama kan, kalau di sana, kalau bagi kita Islam kan iman yang murni yang di yang Nasrani mungkin kan juga sama sih Mas. Tapi ritual-ritual dan kalau di Islam fikihnya lah, syariatnya kan beda. Tapi kan untuk yang langsung linier ke Allahnya mungkin sama. Nah kalau yang tadi kan sebenarnya yang jadi bukan masalah, yang jadi kayak beda pandangan soal keyakinan tadi. Makanya saya tadi tanya soal maksud dari kata terima kasih ini gimana. Soalnya kalau terima kasih ke mereka kan berarti kita terima kasihnya ke makhluk, padahal yang kan Allah, tapi tadi sudah dijelaskan. Jadi udah terjawab lah seenggaknya. Ya sama seperti tadi kita hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan kan. Ya itulah. Jadi kita tuh sama, punya nyawa semua. Hewan juga punya nyawa, tumbuhan juga punya nyawa. Sama-sama ya saling
memberilah. Kita mungkin pohonnya rindang, kita teduh juga enak, buat nyantai juga enak kan, nggak difokuskan sama wah ini angker kan, macam itulah. Lebih kayak menghormati ya. Kayak katakan menghormati sesama manusia, alam, dan ya tetap pencipta tadi. Sebenarnya pohon itu nggak nakutin sebenarnya, yang takutin yang pendatang untuk berkuasa di situ. Jadi kayak emang pendatang yang sifatnya negatif ini ya, Ingin menakuti manusia biar ini dibilang itu orang biar apa takut ini pohon angker. Nah, itu sebenarnya itu trik untuk menakuti manusia. sebuah trik untuk menipiskan iman kayak tadi ya. Pohonnya nggak salah di situ. Kalau fenomena ini Mas, apa? Ada bekas misalkan cagar, bukan cagar, bekas candi atau bekas apa gitu. Ya. Kerajaan, tapi digusur untuk apa ya? Untuk kemakmuran manusia. Misalkan bangun apa ya? Bandara atau bangun bandara, fasilitas-fasilitas infrastruktur untuk suatu negara lah. Nah itu kan di sisi lain kan mungkin tadi mengganggu atau merusak ekosistem yang bagi apa tadi si makhluk gaib. Iya. Tapi kan di sisi lain memberi kemanfaatan untuk kemajuan manusia. Kalau yang sampah tadi kan kita sepakat kalau merugikan mereka juga merugikan kita. Nah kalau yang untuk bangun ini gimana? Soalnya kan katanya ada yang berontak misalnya dari penghuni gaib itu gimana? Ya sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya itu. Kalau udah peninggalan kerajaan zaman dahulu itu kalau digusur atau di apa itu nggak boleh. Itu kan peninggalan sejarah itu. Tapi kalau ada orang niat untuk negara atau gimana harus ada izin. Izin dari Izin dari istilahnya mungkin dari apa namanya kayak lingkungan di situ, kayak misalnya masyarakatnya boleh apa enggak. Masyarakat yang nampak sama yang nggak nampak kayak gitu. Ya kayak istilahnya ada mungkin kayak tertua juga gimana pendapatnya boleh apa enggak. Kalau memang diizinkan ya nggak apa-apa, berarti kan nggak berisiko sama siapapun. Kalau nggak diizinkan sudah dilanggar ya tanggung sendiri akibatnya. Oh jadi seperti itu. Masih ada pantangannya seenggaknya gitu. Iya, kayak semacam kayak makam juga kan. Iya. Kita pindah makam, kalau nggak ada izin dari keluarga kan nggak boleh. Jadi harus ada izin dulu. Kalau belum ada izin ya nggak boleh. Ya enggak hitungannya ya melanggar tadi pantangan tadi. Tapi akan kayak semisal tadi jadikan bangunan itu bila ada izin, apakah makhluk yang ada di situ juga akan hengkang atau malah dia akan menetap di situ tetap? Kan ada penanggung jawabnya di situ. Penanggung jawab. Misalnya kayak tertua atau orang pintar, pasti ada yang mau bertanggung jawab apa enggak. Oh iya. Jadi yang resikonya di situ semua. Di tangan ketua tadi. Iya. Ketua tadi ya. Ketua tadi ditanya, misalnya kalau boleh, ya yang pasti berisikonya di ketua di situ. Jadi ya tanggung jawabnya di ketua tadi. Ya kalau di secara apa itu ya nggak, sebenarnya nggak boleh, dengan sejarah itu nggak boleh dibongkar. Jadi kayak bentuk ya untuk menghormati leluhur. Ya yang dulu tuh membangun itu kan, membangun candi atau membangun apa itu sebenarnya tuh sebagai pengingat kita sebagai anak cucu kan gimana harus melestarikan, istilahnya dibuat apa namanya diperbaikilah apa yang rusak, dibuat pagar atau biar gak dicuri sama orang kan gitu seharusnya, bukan malah dibongkar. Ini kalau sengaja dibongkar ya kalau ada risiko mungkin banyak orang kesurupan atau banyak orang meninggal ya salah manusia sendiri. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kalau pendapatku pribadi kan namanya pendapat kan beda-beda, jadi ya itu tadi sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau ada izin dari masyarakat atau tertua di situ kalau diizinkan ya nggak apa-apa kalau diizinkan, tapi resiko tetap di tertua di situ yang menanggung jawabnya. mereka itu kayak yang gaib bisa pindah. Bisa. Makanya kalau
namanya orang pintar itu kan banyak, tapi kalau orang mengerti itu kan jarang. Jadi kalau orang pintar belum tentu mengerti, tapi kalau orang mengerti insya Allah pasti pintar. Nah situ kalau memindahkan harus bisa komunikasi sama kayak mungkin penguasanya, pemimpinnya lah ya, mau apa enggak aku pindah, terus apa permintaan kamu, mungkin dibikinin rumah baru. Kalau kita bisa bikin rumah baru ya dia mau. Rumah baru maksudnya gimana? Ya rumah baru untuk dia. Paham nggak paham? Misalnya mas ini kan, masnya kan istilahnya punya rumah, rumahnya tuh jelek, mungkin gedek atau terbuat dari bambu. Terus pas mau aku pindah ke tempat apa namanya rumahnya bagus, kayak istana, ya kayak rumahnya mewah, pasti kan mau. Oh, ya maaf Ya. Ini kan analogi kita sebagai manusia, maksudnya kan Iya. tadi saya bingungin maksudnya dikompensasi kan istilahnya. Ya, kompensasi. Kalau manusia kan mungkin lahannya ganti uang dan lain sebagainya. Nah tadi kan dibikin rumah baru. Nah padahal rumah baru kan bagi mereka kan beda rumahnya. Nah itu maksudnya rumah baru itu gimana bangunannya, karena tadi ini katanya beda dimensi gitu, itu gimana? Sama, makanya di situ dan dibilang tadi ada orang mengerti, ada orang pintar. Nah orang mengerti pasti kan tahu caranya biar kita nggak merusak tapi menggantinya dengan yang lebih baik, itu dengan doa-doa. Jadi yang punya doa itu orang-orang yang mungkin sudah dapat izin dari yang kuasa, bisa apa namanya membuat rumah baru untuk para makhluk itu kan diganti ya. Makanya orang itu zaman dulu kan ucapannya kan kayak mustajabah, besok hujan ya hujan besok, kayak apa namanya sabda itu kan, ilmu sabda kalau orang zaman dulu. Sabda sebelum project. Ya seperti itulah. Doa kita orang satu tapi didoakan orang 1000, sama aja kayak gitu ya. Ada kayak namanya apa, belajarnya nih. Kalau mau belajar ya nggak apa-apa, tapi harus sabar. Godanya tuh ya berat lah, cobanya berat. Ya. Udah ada pertanyaan lagi atau cukup dulu, mungkin bisa di esok hari atau gitu, seperti apa mas? Cukup sudah. Ya, aku tambahin sedikit lagi ya. Iya. Mungkin mas ini kan penasaran, Penasaran, harus ada rasa kok bisa gitu kan ya. Karena ada makhluk halus rumahnya di sini, dipindah di yang baru kan sama-sama alam gaib kan. alam gaib sama. Di situ yang apa namanya, kita kan udah berkomunikasi sama pemimpinnya, bernegosiasi lah, dia mau, ya udah berarti dipindah, tapi dengan cara ya misalnya orang bilang pakai ilmu doa. Itu yang mungkin orang banyak yang kurang tahu. Suatu saat kalau memang masnya mau belajar kayak gitu, ya kasih tahu caranya. Pengen belajar yang gusur-gusur aja. Ya kayak misalnya kayak mungkin di rumahnya mungkin ada orang itu kan rumahnya banyak hantunya, dipindah biar nggak mengganggu, ya bisa. Yang penting ya itu harus serius. Jadi kalau belajar ilmu dalam hal gaib itu harus serius, nggak boleh main-main. Itu kalau kita nggak serius ya nampak yang jelek-jelek aja. Misalnya kan kalau misalkan menghuni suatu pusaka, kalau katanya loh ya, yang kodam. aki atau ya kodam itu kan, kalau misalkan kita memindahkan ya berarti memindah barangnya secara materi. Nah kalau yang kayak penggusuran tadi itu loh yang saya kurang nangkep secara apa ya, secara logis bagi awam, bukan logis ya, secara awam. Kalau barang pusaka itu ada yang diwujudkan nyata, ada yang diwujudkan gaib, jadi nggak nampak mata. Ada. Kalau yang diwujudkan nyata biasanya itu harus ada syarat atau misalnya pakai mahar. Permintaan dari isi pusaka itu apa, harus kita penuhin biasanya kayak gitu. Terus harus dikasih makan juga ya, mungkin malam Jumat atau malam purnama harus dikasih makan. Sama aja kita mempunyai peliharaan kan,
Tapi kalau diwujudkan gaib ya bisa ya, yang makan itu ya dengan doa-doa kita berdoa ya Allah kasih makan apa yang ikut sama aku, udah yang urusan yang kuasa tinggal kita berdoa aja. Kalau pindah ya, tadi Mas ingin nanya terlalu dalam ini Ya terlalu dalam soalnya. Iya. Soalnya yang sudah dibahas sama saya bingung ada dipaksa duduk nggak apa-apa ya biar solo project. nggak salah paham gitu ya. Ya mungkin kita lanjut di sesi berikutnya mungkin ya kayak ya, soalnya perbincangan ini terlalu dalam. Dan ada kan ya mungkin 1-2 agak sulit dipahami seperti itu. Jadi mungkin saya tutup dulu ya Mas ya, biar Ya. nanti bisa ngobrolnya lebih enak kayak gitu. Ya, Di buat luar teman-teman, apa tema ya, di luar tema, soalnya kan pribadi takutnya penonton di rumah bingung kayak gitu tadi kan. punya nggak Oke. cocok. Ini tadi belum kenalan diri kan, ini Mas Hamas. Kan nggak enak kayak itu. Ya nggak apa-apa lah Mas Amin. Oh iya. Oke, terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini sampai habis khususnya, dan semoga teman-teman nggak bosen dan tetap kepoin channel Solo Project. Akan ada video-video menarik lainnya di tempat berbeda pula. Dan jangan lupa komen atau seenggaknya rekomendasi dari teman-teman tempat-tempat yang mungkin bisa kami datangi atau kami kuak lah sengaja seperti itu, langsung komen aja karena ya mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya, dan jangan bosen ya seperti itu. Terima kasih. Saya Safisan, Mas Bambang, Mas Amin juga dan Mas Hamas selaku teman-teman yang ada di sini mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang berlebihan ataupun ya salah-salah seperti itulah, karena kami masih belajar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.